Halo teman-teman, sayurnya cantik, banyak yang pesen. Berjumpa lagi di konten Balik punya tips, hai. Jadi ini, minggu ini kami mau membahas satu tema yang sebenarnya itu lazim ditanyakan oleh teman-teman yang mau memulai usaha di bidang hidroponik. Pertanyaannya adalah, apakah hidroponik itu menguntungkan? Nah, kami mau coba bedah supaya teman-teman nanti punya bayangan, oh, hidroponik itu menguntungkan atau enggak. Yang pertama, kita pisahkan dulu antara hidroponik sebagai bisnis dan hidroponik sebagai budidaya. Maksudnya gimana? Menanam itu hanya untuk hobi aja atau memang ditekuni sebagai penghasilan profesi gitu. Sebagai petani betul-betul mencari uangnya itu di situ gitu. So, misal sebagai hobi dulu. Apakah menguntungkan hidroponik? Jawabannya kemungkinan iya. Karena gini. Bisa iya, bisa enggak. Tapi kemungkinan gini, tapi gini ya. Secara umum ya. Stok sayur di pasar itu, apalagi kalau teman-teman yang ke pasar tradisional, itu kan terkadang tidak baik dalam segi fisiknya, karena rantai tata niaganya itu panjang dari petani hingga ke pasar. Bisa mungkin 2-3 kali berpindah tangan lah ibaratnya gitu, dari petani ke tengkulak ke pedagang besar gitu-gitulah, sampai akhirnya ke tangan konsumen. Nah, perpindahan itu kan perlu waktu. Jadi misalnya panennya hari ini, bisa saja sampai ke rumah, dalam artian dibeli oleh konsumen itu baru 3 hari atau mungkin paling cepat 2 hari. Nah, itu kan lifetime sayur itu kan terbatas gitu. Nah, dengan berbudidaya hidroponik, minimal sayur-sayur yang teman-teman sering konsumsi itu bisa ditanam sendiri, sehingga lebih fresh sayurnya. Dan tentunya ini identik ya, hidroponik itu dengan pemakaian pestisida secara minimal atau bahkan 0% pestisida kimianya. Karena apa? Karena nanti kan petaninya atau misalnya kita yang berbudidaya itu kan memakan sayurannya itu langsung dari kebun. Kalau misalnya banyak kontaminasi pestisida, itu akan membuat kita sendiri yang kena impact-nya gitu kan. Nah, jadi selain sayurnya tetap fresh gitu ya, juga pestisidanya juga enggak banyak gitu ibaratnya, minimal banget lah gitu. Itu secara kalau hobi ya. Terus kalau secara bisnis itu ada banyak hal sebenarnya yang bisa diperoleh dari berbudidaya secara hidroponik. Karena tidak hanya produknya saja, tapi kita juga bisa menjual instalasinya misalnya, atau misalnya kegiatan edukasinya, atau misalnya apalagi ya, bahkan kita bisa membagi dengan tetangga-tetangga sekitar. Dalam artian itu kan produksi continue terus-menerus gitu ya. Ada spare kadang-kadang ke, misalnya target market kami itu ke swalayan gitu ya. Ada grade A, B, C gitu misalnya. Yang C nggak bisa masuk swalayan, ini kan bisa dibagi juga. Toh nggak rugi juga. Jadi kalau secara bisnis, selain bisa dicacah dengan banyak hal, dari instalasinya, edukasinya, produknya sendiri, juga bisa jadi sarana untuk berbagi juga gitu. Nah, secara masing-masing tadi, produk, instalasi, edukasi itu tuh juga punya manfaat sendiri-sendiri, punya pangsa pasar sendiri-sendiri gitu. Misalnya ke produk itu bisa ke swalayan seperti kami, ke resto, bisa ke pasar tradisional misalnya, bisa ke kalau yang minggu-minggu itu pasar kaget, Car Free Day, nah gitu, itu tuh bisa. Jadi banyak pangsa pasar yang bisa dipilih lah untuk berhidroponik. Karena apa? Karena BEP itu titik impasnya itu tidak terlalu tinggi. Jadi tinggal nanti marginnya teman-teman mau ambil berapa banyak. Jadi misalnya nih, satu lubang itu BEP-nya taruhlah Rp1.000 gitu ya. Nah, tinggal mau laba berapa, mau 1.000 jadi Rp2.000 per hole, atau misalnya ekstrim sampai 5.000 sampai 4.000 gitu. Jadi tergantung berapa margin yang teman-teman mau gitu. Nah, itu kurang lebih yang kami rangkai
dari pertanyaan apakah hidroponik itu menguntungkan atau enggak. Tidak spesifik kami jawab menguntungkan atau enggaknya, tapi secara gambaran kurang lebih teman-teman bisa membayangkan alternatif apa aja ketika teman-teman memutuskan untuk berbudidaya secara hidroponik. Itu baru sebagian, belum misalnya pemanfaatan lahan, terus misalnya jadi punya gerakan empowerment, women empowerment kah, atau misalnya gerakan sosial wilayah-wilayah yang memang konsen di dunia pertanian. Kayak sekarang tuh ada KRPL kalau nggak salah, kelompok rumah tangga untuk pangan-pangan gitu, saya lupa namanya apa. Jadi banyak hal yang bisa dicacah dari budidaya hidroponik itu sendiri. Gitu kurang lebihnya konten kali ini. Kita jumpa lagi di Bailey Punya Tips berikutnya.